Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu kembali hari ini. Hari ini kita akan menyelenggarakan ujian tengah semester untuk mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data atau komunikasi data dan jaringan. Karena ini perkuliahan kompleks, gabungan antara beberapa kelas, jadi mungkin mata kuliahnya agak sedikit berbeda antara yang satu kelas dengan kelas yang lainnya. Saya sarankan untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini, yang sudah mengikuti perkuliahan ini, jangan lupa untuk presensi di Siakat ya, karena record kehadiran Anda akan tercetak dan terpantau pada Siakat ya. Walaupun Anda melihat, mendengar, menyaksikan live ini tetapi lupa tidak presensi di Siakat, secara sistem Anda dinyatakan tidak mengikuti perkuliahan. Makanya saya sarankan sekali lagi agar jangan sampai lupa untuk presensi di Siakat. Makanya di video saya paling bawah mesti muncul tulisan presensi pada Siakat. Nah, sebelum ujian hari ini kita mulai, jika nanti ada kendala hal teknis, silakan langsung Anda sampaikan melalui live chat yang tersedia, sehingga saya bisa memantau perkembangan dari live chat yang ada. Dengan demikian, keluhan Anda akan segera terdeteksi. Kalau memang sampai levelnya agak serius, bisa langsung tertangani. Itu yang saya sampaikan sebagai prolog ujian tengah semester untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan periode hari ini. Nah, untuk aturan-aturan yang saya berlakukan pada kuliah hari ini ya, tepatnya untuk ujian pada mata kuliah di komunikasi data dan jaringan, bisa Anda saksikan pada layar Anda masing-masing. Ada aturan-aturan MIT atau ujian akhir semester yang harus Anda pahami. Yang pertama, Anda cukup menjawab dari pernyataan yang nanti muncul di tampilan layar Anda dengan jawaban benar atau salah. Jadi pertanyaannya pada ujian kali ini bentuknya atau modelnya adalah pernyataan. Jadi Anda cukup menjawab pernyataannya benar atau salah. Nah, setelah Anda memberikan jawaban, bisa menentukan jawaban sesuai dengan pengetahuan yang Anda kuasai. Kalau Anda menjawab benar, berikan alasan secara detail. Kalau menurut pemikiran yang Anda ketahui itu adalah salah, juga berikan alasan secara detail. Tentunya alasan-alasan ini dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya
sampaikan. Kalau masih kurang paham, nanti bisa di googling lagi, bisa dicari lagi, atau Anda bisa memutar ulang video yang pernah saya sampaikan. Nah, lantas kalau Anda sudah bisa memberikan gambaran alasannya beserta jawabannya tadi, Anda ketik di jawaban yang Anda berikan tadi, diketik dalam format dokumen. Jadi Anda ketik dalam format dokumen. Entah Anda menggunakan Microsoft Office, entah Anda menggunakan Open Office, ya. Semuanya pokoknya dalam format dokumen. Kemudian format dokumen tadi, dari jawaban yang sudah Anda sampaikan, yang Anda ketik dalam format dokumen, filenya dikemas dalam bentuk PDF. Jadi dibuat PDF, jangan biarkan dalam bentuk Microsoft Word. Karena kalau dalam bentuk Microsoft Word itu ada beberapa kendala nanti. Satu, ya kan, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi karena akibat adanya virus. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak lain, ya, tidak sepengetahuan dan seizin Anda. Yang ketiga, ya, ketika nanti format Microsoft Office-nya atau Open Office-nya berbeda, ya, dari Anda membuat dengan sistem yang saya punyai itu berbeda, otomatis kan terjadi convert. Lah, supaya konversi data atau konversi tulisan jawaban Anda tidak mengalami perubahan. Tapi ketika Anda menggunakan format PDF, otomatis jawaban yang Anda kirimkan ke saya tidak akan berubah, baik jawabannya maupun format tulisannya. Nah, yang sudah terkonsep, terkemas dalam file PDF tadi, silakan Anda kirim ke Facebook di grup Communication Center Learning, di mana grup tersebut biasa Anda mendownload materi yang sudah saya sampaikan. Jadi Anda bisa di-upload atau Anda kirim ke grup Communication Center Learning. Nah, jawaban yang Anda berikan, yang sudah Anda format PDF, yang Anda kirimkan ke grup Communication Center Learning pada Facebook tadi, itu ditunggu paling lambat minggu depan. Ditunggu minggu depan sampai pukul 23.00 WIB, jadi jam 11 malam. Ya, harinya sama, jadi tetap Anda mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan soal yang saya berikan ini selama 7 hari, ya. Diawali hari ini sampai minggu depan, tepat pada pukul 23.00. Pengiriman yang dilakukan setelah atau selebih jam 23.00, maka jawaban dianggap gugur atau Anda dianggap tidak mengumpulkan. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami, ya. Kalau kurang paham atau mungkin ada sesuatu, langsung tanyakan saja melalui live chat yang ada. Jadi komunikasi kita bisa lancar, ya. Kendala kita bisa teratasi, permasalahan kita bisa terselesaikan, ya. Anda tidak begitu kesulitan teknis untuk mengikuti ujian tengah semester. Saya pun dalam menyampaikan juga merasa istilahnya puas karena bisa menyampaikan dan bisa diterima dan dicerna oleh masing-masing mahasiswa. Terus kemudian kalau Anda Facebooknya masih bingung, ya kan, Anda bisa lihat tampilan seperti ini, ya kan. Nah, tampilan pada Facebook ini tetap kalem dan baca
Pancasila. Nah, Facebook ini bisa Anda temukan ya dengan mudah, karena ini sifatnya saya buat untuk grupnya itu terbuka. Jadi setiap anggota grup bisa mengirimkan pesan, setiap anggota grup bisa mengirimkan postingan, setiap anggota grup bisa mengirimkan file. Tetapi grup ini tertutup ya. Kalau belum menjadi anggota, tidak akan bisa untuk mengirimkan, memposting, atau melihat. Jadi untuk bisa melihat, mengirimkan, dan ini agak bising ya, mohon maaf. Ini kebetulan anak-anak main di rumah, jadi agak sedikit noise gangguannya. Lagi untuk jawaban Anda bisa Anda kirimkan ke grup Facebook ini, Communication Center Learning. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup ini, silakan nanti bergabung, akan saya approve ya. Jawaban akan saya tunggu selama 1 minggu ke depan. Jadi bisa untuk mengevaluasi, bisa untuk mempersiapkan alasan, bisa dicerna lagi, dianalisis lagi, disesuaikan dengan kondisinya. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan untuk permulaan. Semoga Anda bisa mengikuti ujian kali ini dengan lancar, bisa mengerjakan dengan baik, sesuai dengan harapan, dan nilai keberhasilan Anda dalam mengikuti perkuliahan saya bisa 100% bisa tercapai. Saya puas dalam mengajar, Anda juga puas dalam menerima perkuliahan. Kita bisa sharing ilmu, mungkin dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu, dalam kesempatan yang lain kita saling bisa bertatap muka dalam nuansa yang friendly, enjoy, kekeluargaan, sehingga kita bisa santai. Seperti itu ya harapan saya. Oke, kita mulai saja untuk ujian tengah semester kali ini ya. Untuk pernyataan kalimat pertama, jadi ini bisa Anda lihat, ini pernyataan ya, bukan pertanyaan. Jadi ini adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Pertanyaan untuk ujiannya dalam bentuk pernyataan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terjadi atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, ini bisa Anda lihat, bisa Anda cerna pernyataan ini, Anda sesuaikan, Anda cari referensinya, benar apa salah. Kalau menurut Anda pernyataan ini benar, tulis saja pernyataan ini dengan istilah, dengan jawaban benar. Tapi kalau menurut Anda pernyataan ini salah, tulis saja pernyataan ini dengan jawaban salah. Anda menjawab benar tentunya punya alasan, Anda menjawab salah juga punya alasan. Sampaikan alasan itu, ya kan? Tulis alasan itu, ketik alasan itu, ya. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk yang pernyataan kedua, secara garis besar jaringan komputer dapat dinyatakan sebagai berikut. Secara garis besar ya, jaringan komputer dapat dinyatakan sebagai berikut. Hardware itu ada komputer plus media komunikasi. Software ya, itu untuk program komunikasi, termasuk di dalamnya protokol. Terus yang ketiga itu penyandian bersama antar komputer. Terus berikutnya kemampuan mengontrol kesalahan atau error handling.
Ini pernyataan yang kedua. Jadi dari pernyataan ini silakan dibaca, silakan dilihat lagi, ya kan? Kira-kira benar nggak secara garis besar jaringan komputer seperti yang disampaikan ini? Kalau menurut Anda salah, jangan ragu, jawab salah. Kalau menurut Anda benar, jangan ragu juga, jawab benar. Nah, tapi jangan lupa kasih saya alasan. Kalau Anda benar ya alasannya apa, kalau salah alasannya apa. Intinya itu malah justru di alasan ya. Alasan Anda itu apa ya. Jangan sampai nanti Anda kerjasama tapi kerjasamanya tanpa analisis. Jawaban yang satu salah, jawaban yang satu benar, tapi alasannya sama persis. Nah ini kan kacau ini. Kalau seperti ini kan, wah ini dapat diketahui bahwa dua jawaban ini copy paste salah satunya. Jadi dapat dikatakan terjadi duplikasi jawaban. Nah kalau hal ini terjadi, ya kedua-duanya mungkin saya anggap akan salah dan tidak mengerjakan. Sehingga harus dimatchingkan. Dan Anda harus kasih literasinya, Anda harus kasih referensinya, sehingga bisa menguatkan dari jawaban Anda semua. Untuk pernyataan yang ketiga, aplikasi yang memanfaatkan jaringan komputer. Yang pertama, perdagangan dan pemasaran. Aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan adanya jaringan komputer di sana. Jadi jaringan komputer itu diaplikasikan pada apa saja yang di bawah ini, salah apa benar gitu ya. Perdagangan dan pemasaran, layanan-layanan finansial, industri, pesan elektronik. Pesan elektronik itu di dalamnya mencakup juga email, ya, elektronik mail, SMS, ya, chatting. Yang dimaksud chatting itu seperti WhatsApp, Skype, LAN, itu chat ya. Kalau email ya elektronik mail ya email biasa. Elektronik itu surat elektronik biasanya itu ya, yang berakhiran @.com, @.co.id, pokoknya ada @-nya ya. Terus berikutnya aplikasinya itu diterapkan pada pertukaran data elektronik atau transfer file. Terus yang berikutnya adalah untuk informasi. Terus ada telekonferensi, ada telepon seluler, dan ada TV kabel. Nah dari semua yang saya sajikan ini, mengaplikasikan memanfaatkan jaringan komputer apa tidak? Kalau ada salah satu dari yang saya sebutkan di bawah itu tidak memanfaatkan dan mengaplikasikan jaringan komputer, ya berarti jawab dengan jawaban salah. Tapi kalau seluruh yang saya tuliskan di situ memanfaatkan dan mengaplikasikan jaringan komputer, ya tulis dengan benar. Lalu kasih saya contoh-contohnya, kasih alasan-alasan. Seperti itu cara menjawabnya. Terus kemudian untuk pernyataan yang keempat, klasifikasi jaringan komputer meliputi local area network atau LAN, metropolitan area network atau MAN, wide area network atau WAN, domain name server disebut juga dengan DNS. Jadi kalau kita menyebut DNS nanti itu ada dua istilah ya. Ada istilah domain name server atau DNS, ada domain name system, sama-sama DNS-nya. Terus ada domain host control protocol atau DHCP. DHCP itu domain host control protocol, statik dan dinamik. Nah ini klasifikasi jaringan komputer.
Lah apakah ini semuanya klasifikasi jaringan komputer? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya berarti silahkan Anda jawab benar. Tapi kalau tidak, silahkan Anda jawab salah. Berikan alasannya secara detail. Terus kita menuju pernyataan yang kelima. Anda lihat di gambar, gambar topologinya itu, baik kanan maupun gambar kiri yang bawah. Di situ tertulis topologi bus. Satu kabel yang kedua ujungnya diterminasi. Bus terhubung sepanjang bus. Paling prevalen dan sederhana. Jadi paling prevalen dan sederhana. Terus pernyataan terakhir membutuhkan konsentrator. Nah, ini silahkan Anda cermati. Gambar itu dilihat, dianalisis. Terus atas ada tulisannya topologi bus. Bawahnya tertulis satu kabel yang kedua ujungnya diterminasi. Bus terhubung sepanjang bus. Paling prevalen dan sederhana. Membutuhkan konsentrator. Silakan dijawab, direnungkan, dianalisis. Untuk pernyataan kalimat yang keenam, amati lagi, yaitu di bawah ada gambar kanan dan kiri. Jadi kalau yang sisi kanan itu adalah gambar topologi secara universal, yang sisi kiri itu gambar topologi secara visual. Jadi gambarnya seperti itu. Silakan dilihat. Atas tertulis topologi bintang. Nah, topologi bintang itu juga dalam istilah sainsnya itu kadang disebut dengan topologi star. Jadi ada yang menulis dan menyebut dengan istilah topologi star. Nah, di bawah topologi bintang atau star itu ada tulisan hubungan membentuk geometri bintang. Setiap host terhubung ke suatu konsentrator. Adanya terminator berhambatan 50 ohm. Lebih handal. Nah, silakan Anda tentukan sendiri. Pernyataan ini benar atau salah. Kita menuju ke pernyataan kalimat yang nomor 7. Kalimat yang nomor 7 ini cukup lumayan unik dan perlu analisis yang mendalam. Di situ tertulis, untuk mengkomunikasikan data harus terpenuhi unsur 1. Ada data. 2. Ada pengirim. 3. Ada yang mengirim. 4. Ada media. 5. Ada aturan. 6. Ada komputer. Ada datanya, ada pengirimnya, ada yang mengirimkan, ada medianya, ada aturannya, ada komputernya. Silakan Anda tentukan. Kalau memang salah ya jawab salah, kalau memang benar ya jawab benar. Simpel. Terus kita menuju pernyataan kalimat yang nomor 8. Nah, ini materi masih hangat ini. Ini materi yang sempat ditanyakan oleh teman Anda saat minggu tenang kemarin. Jadi sempat menanyakan materi ini. Yang ditanyakan kebetulan IP versi 4
dengan IP versi 6. Nanti bisa Anda lihat kembali, bisa Anda cari sendiri lagi di rekaman live minggu yang lalu. Ada salah satu teman Anda yang menanyakan tentang materi ini. Nah, pernyataan kalimat yang nomor 8 itu tertulis kelas IP dalam jaringan komputer itu dibagi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Silakan ini nanti Anda analisis, Anda cari referensi, Anda baca-baca di buku, Anda searching di Google, di Google Anda searching kira-kira benar atau salah. Karena untuk menjawab ini tidak harus hari ini. Untuk menjawab ini ada kesempatan selama 7 hari ke depan. Terus kita menuju ke pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan kalimat nomor 9. Subnetting digunakan untuk mengantisipasi kekurangan nomor IP dalam jaringan, serta untuk membuat komputer lebih mudah digunakan. Saya ulang lagi. Subnetting digunakan untuk mengantisipasi kekurangan nomor IP dalam jaringan, serta untuk membuat komputer lebih mudah digunakan. Dan nanti bisa Anda gali lagi tentang materi-materi subnetting. Terus kita lanjutkan pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan nomor 10 atau pernyataan terakhir. Jadi dalam pernyataan ini tertulis cara membuat subnetting yaitu dengan cara membagi dua alamat network atau network address dengan dua bagian. Jadi network addressnya dibagi menjadi dua. Nah, dalam materi sebelum minggu tenang kemarin saya menjelaskan di kelas materi IP untuk pengalamatan itu berdasarkan kelasnya ya. Kalau kelas A, kelas B, kelas C itu pembagiannya beda-beda. Kita asumsikan kelas B saja lah. Kelas B 2 bagian depan itu disebut dengan network ID. Terus 2 bagian belakang itu disebut dengan host ID. Nah, dalam pernyataan 10 ini berkaitan dengan subnetting, yaitu subnetting dengan teknik membagi dua alamat network atau network address dibagi dengan dua bagian. Satu bagian untuk host ID dan satu bagian untuk subnet ID. Jadi alamat network itu adalah network ID kemarin itu yang bagian depan. Benar atau salah? Jadi sudah dibagi dua, kemudian dibagi dua lagi. Ya, ini benar apa salah? Kalau menurut Anda salah, ya salahkan saja. Tapi kalau menurut Anda benar, ya silahkan kasih alasannya. Ya. Begitupun juga yang menyalahkan tadi harus disertai dengan alasannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester kali ini. Dari 10 pernyataan yang tersaji, Anda cukup menjawab benar atau salah. Kalau sudah menentukan benar atau salah, tentunya Anda punya argumen. Nah, argumen itu silakan Anda ketik, Anda jadikan format PDF, lalu jawaban yang sudah terformat dalam PDF silahkan Anda kirim ke grup Facebook Communication Center Learning. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, hari ini untuk pertemuan ujian tengah semester
Saya ucapkan selamat mengerjakan. Semoga Anda berhasil dalam ujian kali ini dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dari saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat pagi.